Oke, selamat datang di channel Sederhana Luar Biasa. Di sini saya akan berbagi ya, pengalaman saya tentang loading peralatan bakery. Peralatan bakery itu yang paling berat itu rata-rata di oven, mixer, sama eh, kulkas kayak gitu. Tinggal kulkasnya sih, kalau kulkasnya kecil ya nggak begitu berat. Kalau kulkas yang 2 pintu yang tinggi ataupun retader itu memang berat. Kalau retader itu aja kurang lebih sampai 4 kintal, 5 kintal. Itu pun kalau diangkat harus orang 8 ya. Ini sebenarnya loadingnya ini 3 truk. Nah, ini cuma 1 truk yang saya rekam karena ini prosesnya lama sekali. Kita loading tuh dari jam 6 sore sampai jam setengah 11 malam. Nah, itu prosesnya benar-benar lama. Satu truk itu bisa makan 1 jam sampai 2 jam. Tinggal alat yang dinaikkan itu seberapa besar dan seberapa sulit. Kalau yang loading pertama agak cepat sih, soalnya barangnya ringan-ringan. Tapi ya itu barang tuku itu contohnya kayak yang mengandung yang mudah pecah lah, maksud saya itu yang mudah pecah. Itu kita loadingnya di awal. Jadi itu barang pecah kita jadiin 1 truk. Jadi ntar drivernya kalau bawanya biar hati-hati gitu loh. Dia agak beresiko di jalan. Soalnya itu barangnya mudah pecah. Contohnya nampan kaca, terus eh, bahan-bahan akrilik, terus habis itu pintu kaca kayak gitu. Kurang lebih seperti itu yang mudah pecah. Bisa showcase yang tempat kue tar yang full dari kaca atasnya, pendingin kue tar, showcase. Nah, itu kan mudah pecah. Nah, itu juga nggak boleh ditindih. Nah, kemarin tuh saya di situ tuh ngawasin gimana caranya itu orang-orang itu menyusun, dan saya kasih tahu kalau oh, untuk showcase ini harus ditaruh di paling bawah dan nggak boleh ditindih barang berat kayak gitu. Soalnya ini showcase ini berat, kurang lebih tuh hampir 3 kintal, dan dia terbuat dari kaca. Nah, itu sudah saya tapi nggak saya packing kayu. Soalnya barangnya tuh berat, kalau di packing kayu dia memakan tempat juga. Makanya itu ya mau nggak mau ya nggak boleh ditindih gitu loh. Untuk mengangkatnya sebenarnya kalau untuk orang 6 masih eh, bisa ya. Nah, ini kemarin waktu itu cuma diangkat 5 orang. Nah, ternyata bisa. Nah, itu kemarin mau ditindih sama bapak-bapak itu loh. Sudah saya kasih tahu, Pak, ini tuh barang mahal, jangan ditindih. Kenapa saya pakai bubble wrap? Nah, ini barang yang saya bubble wrap itu mahal-mahal, Pak, dan nggak boleh ditindih. Kalau ntar ditindih sampai sana pecah, siapa yang tanggung jawab? Saya kasih eh, arahan seperti itu. Ada sih bapak-bapak yang ngotot karena itu kemarin mau ditindih sama mesinnya AC outdoor, mau ditindih itu karena emang atasnya itu benar-benar datar dan bisa ditaruhin barang gitu loh. Terus saya kasih tahu, Pak, ini nggak boleh ditindih, harganya mahal. Sudah saya kasih tahu seperti itu masih ngeyel, harganya mahal. Nah, ini kenapa, Pak, yang lainnya itu nggak saya bubble wrap, yang ini aja yang saya bubble wrap. Kenapa? Nah, ini tuh mudah pecah, dia itu kaca. Kalau ditindih barang berat nggak bisa, harganya mahal. Itu muatan kalau buat beli truk bisa, Pak. Saya gituin sampean. Soalnya itu barang-barang berat itu ya intinya ya barang berat lah. Dan mahal juga gitu loh. Ya ya enggak, gimana ya? Kalau untuk showcase yang berkualitas kan lumayan mahal lah, kisaran harganya tuh 40-50. Nah, itu ada berapa showcase itu? 3 gitu. 3 udah berapa gitu.
Makanya itu waktu saya kasih tahu itu, dia awalnya sempat ngeyel, jadi katanya ntar nggak muat. Terus saya saranin, Pak mending yang ringan-ringan saja yang ditaruh di atasnya. Soalnya ini kalau ditaruh yang berat, waduh jangan Pak, ntar pecah, ya sama aja, nggak bisa kepake, kebuang ini ntar. Ini soalnya mahal, perbaikannya kayaknya ya nggak ada kalau pecah. Yang showcase full kaca itu kan mahal itu. Kalau sekarang harganya mungkin ya bisa 50, 60 lah gitu. Terus saya kasih arahan seperti itu, dia baru mau ngikutin kata-kata saya. Soalnya barang yang rawan sama yang nggak rawan itu hanya saya yang tahu. Soalnya dia bekerja di itu ya. Yang saya ambil orang-orang ini itu orang bekerja di toko bangunan. Dia nggak tahu barang-barang yang harus ditindih dan tidak ditindih itu mana, itu dia nggak tahu. Makanya itu sebelumnya saya pisahin dulu barang pecah, barang yang rawan, barang yang nggak boleh ditindih, barang yang paling berat, yang nggak berat, kayak gitu. Jadi itu saya koordinasi dulu sama sopir sebelum eh, barang dinaikkan. Nah itu ada 3 sopir tuh saya briefing dulu, Pak ini yang berat ini yang mudah pecah seperti itu. Nah ini di proses eh, naikin oven ini ya lumayan berat, tapi ya karena ukurannya gede aja jadi itu susah untuk ngangkatnya. Nah saya tuh sempat agak khawatir juga, soalnya dia tuh open bolak-balik, takutnya itu komponen yang di dalamnya itu yang rusak. Sebenarnya sih nggak masalah, yang saya takutkan tuh waktu itu tuh naikin retarder ya, pendingin ya, itu kalau posisi yang bagus kan harusnya berdiri terus, miring pun nggak boleh lama-lama gitu. Itu takutnya dia dimiringin lama, terus ya udah kompresornya rusak atau apa yang rusak itu. Sama aja dengan kulkas kan, kalau kulkas kan sebenarnya nggak boleh ditidurin kan, kayak gitu. Seperti itu saya tuh kemarin takutnya seperti itu gitu loh. Makanya tuh saya kasih arahan-arahan terus sama bapak-bapaknya. Nah ini mengangkat barang-barang bakery itu susah ya. Ini sampai 3 truk ini kan barang-barang ini kurang lebih dari 4 toko ya. 4 toko dijadiin satu, terus dimuat 3 truk. Nah itu yang kemarin tuh emang benar-benar kerja ekstra sih. Yang semua itu sudah terbayar lunas. Intinya tuh sudah selesai dan ya berjalan lancar, walaupun ada konflik sedikit lah. Soalnya kan kadang ada bapak-bapak tuh satu yang susah dikasih tahu, dia itu intinya tuh pendapat dia yang harus sesuaikan dengan dia. Maksudnya tuh pendapat yang jadi dari orang-orang itu kayak diabaikan dulu. Dia punya pemikiran sendiri, dia gini tuh. Jadinya tuh yang bikin lama seperti itu. Soalnya dia dikasih tahu tuh susah gini-gini, tuh udah sempet debat sih sama bapak-bapaknya sendiri. Maksudnya tuh orang yang di situ, bapak-bapaknya yang di situ debat dengan bapak-bapak yang di situ. Itu yang prosesnya lama waktu naikinnya. Kalau ngangkat-ngangkatnya sih cepet. Nyusunnya di truk tuh yang lama. Nyusunnya di truk tuh satu truk hampir 1 jam, 1 jam setengah nyusunnya doang itu. Kalau ngangkatnya sebenarnya cepat, itu kan nyusun, apalagi yang barang berat. Emang untuk drivernya mintanya tuh barang-barang berat itu ditaruh di bawah. Sepengalaman saya sih emang di belakang, barang-barang berat ditaruh di bawah juga di belakang gitu loh. Sepengalaman saya emang kalau truk-truk itu kalau pakai muat barang berat itu rata-rata ditaruh di belakang, yang ringan tuh di depan. Kalau yang berat di depan itu kurang itu ya,
intinya itu kurang nyaman drivernya, setirnya mungkin berat atau apa gitu, saya kurang tahu sih, soalnya bapaknya mintanya seperti itu, yang berat ditaruh di belakang, yang agak ringan ditaruh di depan. Tapi ada sebagian tuh driver yang mintanya yang berat tuh di depan gitu loh. Ya nggak tahu juga sih soal masalah itu. Mungkin mobilnya kaki-kakinya yang depan bermasalah atau gimana, saya juga nggak tahu. Nah, ini proses pengangkatan kakinya oven ya, itu emang bawahnya oven itu ada kayak penyangga gitu tapi ada rodanya. Nah itu kalau untuk oven ditindih-tindih ya nggak masalah, soalnya dia nggak apa-apa untuk ditindih, barangnya nggak pecah gitu loh. Ini yang proses loading yang kedua ini yang dua truknya. Sebenarnya kalau untuk proses loading itu yang lama nyusunnya gitu loh. Dan pengalaman saya untuk bakery di Jakarta ini menurut saya itu persaingannya juga berat. Nah, yang bikin masalah itu gini, di anak store-nya sih sebenarnya. Di mana-mana itu untuk produksi dan anak store tuh harus sinkron gitu. Anak store pintar bukan mempromosikan ya. Intinya tuh pintar merayu customer dan produksi harus bikin produk yang sesuai SOP. Sebenarnya kalau dua itu jalan, terus habis itu tempat juga strategis, harga juga bukan masalah terjangkau ya. Intinya tuh harga itu cocok dengan lokasi setempat gitu loh. Ya nggak terlalu mahal, ya nggak terlalu murah, dan intinya ya sesuai gitu loh. Harga sesuai di tempat tertentu. Soalnya pengalaman saya kalau untuk di roti itu gini. Kalau mungkin di Pulau Jawa, Pulau Jawa, emang kalau Pulau Jawa itu untuk mengambil untung yang gede itu susah. Tapi kalau untuk di luar Pulau Jawa, contohnya waktu itu kan saya di Kalimantan. Kalau di Kalimantan itu kita ngambil 2 kali lipat atau 3 kali lipat itu bisa. Maksudnya 3 kali lipat itu dari HPP-nya ya. Ngambilnya 3 kali lipat dari HPP-nya itu bisa. Tapi kalau untuk di Jawa ini susah gitu. Apalagi kita yang belum di Jakarta ini yang namanya tergolong baru gitu. Lily Bakery di Jakarta ini tergolong baru di Jakarta. Kalau di Lamongan sendiri itu udah lama, udah berpuluh-puluh tahun, jadi itu udah besar lah namanya. Nah, sedangkan kita di Jakarta itu saingannya benar-benar berat banget. Soalnya di jalur situ aja itu toko roti itu kurang lebih ada 6 toko roti. 6 toko roti itu berarti kan saingannya kita tuh ya berat banget ya. Sedangkan di sini juga gimana ya, kalau mengambil harga tinggi nggak bisa, ngambil harga rendah nggak bisa. Mainnya ya kalau tinggi tinggi sekalian, yang berkualitas, yang tokonya yang wah sekalian, yang premium sekalian. Kalau yang rendah sekalian gitu. Soalnya kalau yang rendah itu gimana ya, ya tempatnya sewanya mahal gitu loh, nggak bisa itu sewanya itu kurang lebih kisaran ya di bawah 100 sih, tapi semua di toko sama produksi udah di satu. Menurut saya sih lumayan mahal, soalnya tempatnya juga nggak memadai menurut saya tuh, bukan nggak memadai, kurang luas gitu, kurang luas, sempit. Nah, itu kan jadi trouble-nya si produksi, bagian produksi kan di situ. Dan juga tokonya itu kurang luas juga. Jadi itu kelihatannya itu kurang, dari luar tuh kelihatannya kurang. Kalau tokonya kecil kan dari luar nggak begitu kelihatan gitu. Jadi permasalahannya di situ. Itu semua lampu-lampu saya lepasin semua, saya taruh tenong, terus itu keyboard semua itu saya taruh tenong, jadi biar nggak ketindih, biar nggak rusak gitu loh, sampai Lamongan yang nggak rusak. Nah, seperti itu. Jadi itu
ya saya tenongin semua. Untungnya tenongnya banyak gitu loh, jadi itu yang perintilan-perintilan yang kecil-kecil itu kayak gitu tuh saya taruh tenong biar aman sampai Lamongan kayak gitu. Jadi biar enggak rusak ataupun hilang kayak gitu, jadi udah saya jadiin satu semua kayak gitu. Ini semua sudah hampir, udah ini sudah setengah ya, setengah dari barang yang di loading ya, atau yang dimuat ya. Sebenarnya masih banyak itu di dalam, tapi ini gimana ya, kemarin soalnya saya sendiri nggak bisa ngerekam kesana kesini sih, habis saya taruh gitu aja. Soalnya saya sendiri juga ngarahin ke bapak-bapaknya biar semua itu berjalan lancar dan sampai sana juga aman gitu. Soalnya ntar kalau naikinya asal terus naruhnya asal sampai sana ya takutnya ya pecah ya, malah nggak bisa kepake kayak gitu. Soalnya ya barang-barangnya ya harganya ya lumayan gitu loh. Apalagi itu alat-alat yang perintilan kecil-kecil tuh rata-rata merek Saneng sih, tahu sendiri kan merek Saneng tuh harganya kayak apa. Mungkin yang sudah terjun di dunia roti atau sudah kenal dengan merek Saneng ya udah tau lah pisau kecil aja harganya berapa. Apalagi pisau yang buat motong roti itu sekarang 900 atau 700 itu. Yang 700 seingat saya yang kecil yang panjang tuh sekarang udah 1 jutaan ya. Itu satu pisau. Sedangkan di situ ada berapa pisau gitu. Terus belum yang peralatan gitu, cuma parutan aja kemarin tuh satunya itu harganya 100.000 tuh, parutan keju gitu yang kecil, yang buat keju kecil, yang buat keju besar ya beda lagi gitu kayak gitu. Jadi itu sebenarnya tuh kecil-kecil tapi kalau dijadiin uang tuh, kalau belinya gitu ya, belinya itu mahal gitu. Jadinya tuh ya harus takutnya ada yang ambil kayak gitu, soalnya kan barangnya kecil jadi mudah diambil, mudah di itu bawa gitu. Makanya saya awasin, saya itu kayak itu kalau HP saya taruh di kayak gini tuh saya ntar saya ke dalam untuk ngecek-ngecek. Soalnya ini kan drivernya sama temennya itu aja sudah 6 orang, terus saya ngambil orang lagi tuh 6 tuh, jadi ketemunya 12 ya, belum saya, belum orang samping itu yang saya takutkan kan tiba-tiba barang ada yang dicomot gitu loh. Makanya itu saya rekam, saya kayak gini. Nah, kemarin gara-gara baterai saya itu nggak cukup untuk merekam ya, ya udah mau gimana lagi gitu. Nggak bisa keambil semua gitu. Sebenarnya kalau saya ambil semua enak gitu. Kemarin tuh sebenarnya saya mau live gitu loh, mau live. Nah, live di YouTube ya maksud saya tuh. Tapi itu tetangga itu musiknya takutnya kena hak cipta gitu loh. Jadi saya mending nggak usah live lah. Sebenarnya pengennya sih live habis itu. Jadi itu kalau owner minta pertanggungjawaban masalah apa gitu, tinggal saya share link video live saya kan, jadi dia bisa ngeliat, bisa itu tahu prosesnya ya. Karena tetangga itu musiknya kenceng banget dan takutnya kena hak cipta, ya udahlah saya cuma ngerekam terus habis itu saya isi suara saya seperti ini. Semoga membantu ya, selamat menyaksikan ya. Ini sebenarnya video emang panjang sih, agak membosankan juga sih sendiri, tapi menurut saya ini buat dokumen saya. Mau ditonton atau enggak ditonton ya terserah followers saya, tapi menurut saya ini ya lumayan mendokumentasikan ya perjalanan hidup saya sih. Soalnya saya sendiri dari YouTube sudah nggak dimonetasi, dulu sempat dimonetasi karena saya tuh banyak trouble di masalah keluarga, masalah kerjaan ya.
Saya vakum sampai berapa tahun. Nah, ternyata monetasi saya itu dicabut. Nah, monetasi saya dicabut, terus habis itu saya nggak dapat apa-apa gitu loh. Nggak dapat apa-apa, dan kalau kerja partner lagi sama YouTube, saya harus ngajuin ulang. Tapi untuk subscriber sudah tercukup, sudah lolos, tapi ini jam tayang sama itu yang harus dikejar gitu loh. Makanya saya upload video ya menurut subscriber ya mungkin kurang bermanfaat sih. Nggak ada apanya ya, nggak ada nggak ada nggak ada iya, nggak, kurang bermanfaat lah. Tapi untuk berpengalaman untuk masalah loading mungkin tahu. Tapi kalau loading yang seperti ini kan berarti yang udah bos-bos besar gitu loh. Soalnya sendiri barang-barangnya juga udah yang gede, yang mahal-mahal gitu ya. Semoga subscriberku juga bisa jadi bos besar seperti ini, jadi bisa masalah loading, masalah apa itu bisa benar-benar itu membantu mungkin sedikit sih, tapi ya nggak tahu juga lah. Gimana tanggapannya? Kalau suka dengan video ini silakan di like, kalau nggak suka ya di dislike aja atau di skip aja, nggak apa-apa ya. Ini menurut saya cuma sedikit banget ilmunya. Pesan saya yang saya sampaikan juga nggak begitu banyak, yang nggak begitu nggak begitu manfaatnya juga nggak begitu banyak gitu ya. Sekedar pengalaman aja sih, pengalaman saya aja untuk di dunia bakery, waktu closing, buka, tutup kayak gitu. Waktu itu kan openingnya di tahun 2022 ya, ini 2024 udah closing ya. Closing keseluruhan dari 4 cabang ya. Untuk permasalahan kok sampai closing kayak gitu, gimana ceritanya panjang sekali, dan saya di sini masih nungguin barang lagi gitu. Yang masih tersisa itu mobil, motor, sama komputer kemarin ditinggal semua. Jadi ya tinggal itu aja. Kalau kedepannya saya juga masih bingung, pengennya sih mau usaha apa ya gitu. Tolong saran dong, usaha yang ya intinya tuh sekalian bikin konten ya bisa usaha kayak gitu ya. Soalnya menurut saya sih agak berat ya untuk usaha di Jakarta itu, saingannya juga berat, harus mempunyai mental yang kuat juga. Karena tuh ya di sana sini kita banyak saingan gitu, banyak saingan. Gimana trik marketing kita, gimana kita strategi ke depannya habis